Aku yang bayar kok. Listrik kenapa harus bagi dua? Kan sekarang yang nempatin juga udah mantan gak sih? Ngapain juga bayar listrik? Ini liar tuh yang berkeliaran. Sampai-sampai ke ranah Sarah. Gak ada hubungannya sama agama, etnis, apa sih? Itu kadang-kadang kalau baca komenan dari kubu-kubunya Yu itu aneh-aneh loh. Harganya lumayan. Berapa emang lumayannya? 35 gitu. Hah? 35 juta anting doang? Enggak, 350 juta. Oh. Gue bilang anting doang, udah kayak gitu ya. Fatmo. Kira-kira ular. Fatmo. Coba cek ular bukan. Gue pengen lompat, gue kira ular. Ukur sesuai dengan ukuran rumah kan. Kalau furniture kan kalau beli kan udah jadi, nggak sesuai yang kita mau nanti. Nah spesisanya itu pasti akan ngerusak. Iya benar-benar. Jadi kalau ada slogan menyala abangku, menyala tanggaku. Menyala tanggaku benar juga. Mungkin ini membantu juga ya Bun kalau misalnya. Kecamana kita bergosip dulu tentang apa yang tentang video yang tadi. Cuman pikirku gini loh, aku nih sebagai perempuan yang tahu diri, perempuan yang baik, perempuan yang lugu, perempuan yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Cuman mau agak-agak heran gimana gitu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk orang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Kasur Beyonce ini semakin memanas ya. Dan bahkan dari seorang Wenda nih, yang tampaknya itu dia kayak orang meres seperes-peresnya gitu dari seorang Ruben Onsu ya. Bahkan dia itu menerima 75 juta. Itu masih kurang. Bayangkan gitu ya, yang 200 juta itu konon katanya itu dia itu masih membayar uang sekolahnya, membayar uang les anaknya. Lalu 200 juta untuk apaan? Dan sempat ini loh viral ya bahwa di VT-VT ketika membuka kulkasnya gitu ya, ada stick mahal yang katanya itu kesukaan Gio. Ini emang seorang Ruben Onsu donatur guys ya. Dan seperti videonya, yuk kita play. Kalau ini frozen food. Oh, IC itu lengkap semuanya. Gila ya, dari atas sampai bawah semuanya lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Suka bikin steak, suka bikin daging steak mana? Guys. Cici Talia juga suka. Iya, ini jadi Cici Talia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Janganlah. Masih juga. Iya masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga. udah satu-satu kan. Tuh. Itu kalau gitu sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh. Dua kan? Aduh, rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Ini makanannya apa nggak dong? Supirnya juga kerjanya di gua, masa supir juga dia yang bayar, kocak. Uang sampah juga aku yang bayar kok. Listrik kenapa harus bagi dua? Kan sekarang yang nempatin juga udah mantan gak sih? Ngapain juga bayar listrik? Kocak. Uang pangkal itu ada 150, 175 kalau nggak salah, lupa aku. Itu uang pangkal. Itu aku yang bayar, ya terus. Oh itu juga anak aku gitu loh, paham gak sih? Kali ditanggung gini, adekku nggak ditanggung, adek aku yang nanggung sendiri. Selagi bapaknya masih ada, ya itu bapak kamu. Figurnya kan masih ada, jadi aku minta tolong gitu loh. Pas perceraian tuh, kalau kamu mau ketemu sama Azam, ketemu. Justru aku seneng. Malah aku suka paksa-paksa, ayo kapan ketemu Azam, waktunya kapan gitu. Kamu di mana? Mau Azam samperin apa gimana gitu. Jadi biar nggak lupa sama sosok figur ayahnya gitu. Kalau masalah uang nggak usah di ini deh guys, maksudnya nggak usah terlalu menggebu-gebu. Oh ibunya juga bisa gitu loh, kita sama-sama lah. Kalau dipikir-pikir uang sekolahnya Azam ya, uang sekolahnya Azam berapa sih uang
Apa sih kalau bahasa zaman sekarang? Uang pangkalnya Azam kemarin berapa ya, Ti? Uang pangkalnya. Uang pangkal doang ya, belum yang per term. Uang pangkalnya Azam berapa kemarin? Uti. Adalah 150 adalah kali ya? Pangkalnya lupa. Per term aja 23 juta. Per term. Uang pangkal itu ada 150, 175 kalau nggak salah, lupa aku. Itu uang pangkal. Itu aku yang bayar. Ya terus. Oh itu juga anak aku gitu loh, paham gak sih? Uang suster, babysitter aja aku yang bayar. Supir dari aku kan udah cerai, ngapain lagi bayarin babysitter? Udah tau anaknya di gua. Supirnya juga kerjanya di gua, masa supir juga dia yang bayar, kocak. Supir, babysitter aku yang bayar, masa dia juga yang bayar, kan kocak. Gitu loh. Kalau masalah nafkah ya emang udah kewajiban laki-laki guys, udah kewajiban ayah, udah kewajiban bapak sama anaknya gitu. Tergantung kita mintanya tahu diri aja. Oh lihat lo, gua kerja mati-matian kayak gimana. Sampai dihujat, oh DJ, lu nggak tahu aja lu. Makanan kucing, anjingku 3. Anjingku 3, belum aku bayarin. Karena aku kan sayang banget sama karyawan ya, kalau karyawan baik sama aku sayang gitu. Apalagi aku sekolahin anak-anak pembantuku, sekolahin juga. Biar apa? Biar Azam ada temennya. Uang sampah juga aku yang bayar kok. Terus juga aku tahu diri gitu loh. Aku kan sempat kasih rumah ya sama mantan suami. Dikasih rumah, waktu itu beli rumah berapa ya? Rumah petakan lah, rumah petakan berapa Ti? 100 ya? 100 berapa Ti? Beli rumah petakan, yang rumah petak yang dikasih sama mantan suami. $150 juta beli rumah petakan. Nah itu rumah itu nggak dijadiin apa-apa, itu rumah masih kosong melompong, cuma isinya cuma gudang doang. Itu rumah di Bekasi kosong, nggak ada yang nempatin. Nah itu rumah Azam. Ya semoga aku bisa beli rumah lagi buat Azam yang lebih gede. Nah rumah yang sekarang itu bukan rumah dari hasil mantan suamiku. Rumah sendiri tuh. Gitar, jreng. Endah. Sebenarnya sih gampang ya. Ruben itu kan cuma minta waktu untuk ketemu anaknya tuh jangan dipersulit. Udah itu doang kok, nggak jadi kayak gini, jadi kayak panjang kali lebar kan. Udah gitu waktu udah mulai mereda, seharusnya Yu tuh nggak perlu datang ke podcastnya si Densu. Setelah Yu nongol di situ, lihat, bukannya selesai kan, malah jadi tambah panas, tambah lebar kemana-mana, dan banyak opini liar tuh yang berkeliaran, sampai-sampai ke ranah Sarah. Nggak ada hubungannya sama agama, etnis, apa sih? Itu kadang-kadang kalau baca komenan dari kubu-kubunya Yu itu aneh-aneh loh.
Kayaknya mereka itu semuanya orang-orang yang masalah hidupnya berat kali ya. Sedih juga sih. Apa hubungannya gitu loh. Fakta baru, ternyata Ruben Onsu yang membiayai semua sekolah dan dokter anak. Faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar, dan kalau ada anak-anak yang sakit ke dokter, itu bahkan klien kami. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah Anting-anting yang dia mau lihat nih bagusnya lucu. Weda tuh jarang suka sama anting. Terus aku bilang, oh iya kamu mau berapa harganya? Bentar ya aku tanya gitu. Tanya. Terus yang harganya lumayan. Berapa emang lumayannya? 35 gitu. Hah? 35 juta anting doang? Enggak, 350 juta. Oh. Gue bilang anting doang. Udah kayak gitu hilang sama asisten lo apa gak gue penggal palanya? Di rumah ada ular lagi. Dan yang nemuin siapa lagi? Siapa? Talia. Talia. Serius? Ayah langsung telepon. Oh my god. Daniel. Apaan? Sakit nih. Ular bukan. Anjing. Apa sih guys? Bella lama-lama nih Bella. Kabel apa ular? Yang bener dong. Malah gede lagi kabelnya. Kira ular. yang di Banyuwangi kan waktu itu. Fatmo. Kira ular. Kabel. Coba cek ular bukan. Gue pengen lompat, gue kira ular. Kalau kita melihat rekam jejak dari seorang Sarwenda, memang amat sangat lucu sekali ya. Dan kemudian dari apa yang dikatakannya di media dan kemudian di podcast itu ramai dan disorot ya oleh netizen. Karena apa? Karena apa yang dikatakan seorang Sarwenda itu banyak suatu kejanggalan, sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang diduga itu banyak bohongnya ya. Bahkan malah seolah-olah itu dia itu play victim, menuduh dengan Ruben Onsu suka selengki, padahal itu adalah suatu endorse produk dari milik Okan Cornelius. Malah justru seharusnya kan dia yang dekat dengan tuduhan tersebut. Terlebih ya kedekatannya dengan Jori Onsu. Bayangin aja gitu ya, ketika dia kaget nih ketika ada suatu ular gitu ya, tiba-tiba saja kalau orang lazim, orang umum yang mempunyai pasangan dan mencintainya, dia pasti kalau kaget meluk suaminya, memeluk pasangan. Ini yang dipeluk Jordi. Ini kan lucu sekali guys ya. Menurut teman-teman gimana sih? Apakah benar-benar Sarwenda itu suka playing victim nggak ya? Kita lanjut. Saya request tangga, pengen tangga yang kayak piano. Jadi kalau diinjek lampunya nyala. Aku tuh kalau nggak ada orang lampunya nyala sendiri setan tuh yang jalan. Jadi deh pokoknya banyak maunya. Jadi aku sama anak-anak udah cukup 2 tahun ya. Ini nggak pindah-pindah. Oh, iya kelamaan mbak. Jadinya tahun ini kan kita mau akhir tahun jadinya kan mau pergi nggak pergi lagi. Terus mau survei barang nggak bisa kan? Karena semua barang tuh nggak semuanya bisa dibeli. Jadi semuanya ngukur sesuai dengan ukuran rumah kan. Kalau furniture kan kalau beli kan udah jadi, nggak sesuai yang kita mau, nanti spesifikasinya itu pasti akan merusak mata. Tangganya gede banget sih bu. Tangganya ini bisa nyala. Nyala lagi? Iya, ini sebenarnya kalau malam dia. Oh iya bener. Coba matiin lagi bun, matiin lagi. Tangganya bisa nyala. Tapi nyalanya sengaja ganjil genap supaya hemat. Oh iya bener-bener. Jadi nyala, enggak nyala. Iya. Tangga aja bisa nyala. Nah kalau ini emang bener-bener impian, pengen punya tangga nyala. Kalau mau tanya tangga bunda. Iya bener-bener. Pengen punya tangga yang nyala. Iya bener-bener. Jadi kalau ada slogan menyala abangku, menyala tanggaku. Menyala tanggaku bener juga. Mungkin ini membantu juga ya bun kalau misalnya. Kecemana kita bergosip dulu tentang apa yang tentang video yang tadi. Cuman pikirku gini loh, aku nih sebagai perempuan yang tahu diri, perempuan yang baik, perempuan yang lugu, perempuan yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Cuman mau agak-agak heran gimana gitu aku, kok sudah diikutin dari semuanya
Sampai si mantan suami itu cari uang itu kepala di kaki, kaki di kepala loh kalau aku lihat loh. Iya kan, kau nggak ada gitu rasa sedikit pun gitu loh, ya kan. Keingat gitu, oh dia itu pernah gini-gini dulu sama gue, oh dia itu pernah gini-gini, sehingga yang terjadi sekarang dia mempersulit anak-anak ketemu gitu loh. Mentang-mentang sudah ngedapatin yang nggak berguna ini, kayak gitu loh, ya kan. Harta orang yang berduit ditukar sama sampah, kayak gitu loh. Maksudku, kok bisa gitu loh, nggak ada sedikit-dikit gitu yang dia ingat kebaikannya si Onsu. Padahal rumah itu nggak jadi-jadi, aturannya setahun 2 tahun, malah jatuh ke 3-4 tahun itu rumah itu jadi, karena itu dibongkar, nggak sesuai itu dibongkar, anak minta lip bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya katanya ya itu semua permintaan anak-anak. Kalau aku sih jarang pakai lip. Aku cuman nggak habis pikir gitu aja. Ternyata dia ini tuh suhu loh, ya. Iya kan. Banyak betul loh kebaikannya si Onsu. Bahkan untuk nemenin dia lahiran saja si Onsu itu nggak ini loh, nggak kerja, itu pun dibayar ganti ruginya. Tapi nggak ada kebaikan itu. Orang tuanya diangkat, ya kan. Yang tadinya kerja serabutan, yang tadinya apalah pekerjaan netizen udah pada tahu semua itu. Sekarang kayak gimana gitu, bisa kan agak-agak joget gitu di klub gitu. Kan ada videonya yang beredar itu kan, kayak gitu loh. Apa memang nggak ada hati nurani gitu? 7 turunan nggak ada hati nurani itu? Atau kaget gitu menjadi orang misalnya tiba-tiba menjadi orang kaya gitu, diangkat derajatnya sama pencipta gitu, blek gitu, lupa diri gitu, sekate-kate, ya kan, semau-maunya, melupakan semua jasa-jasa mantan yang sudah mengangkat kita dari isi Lapindo itu. Nanti dibilangnya diangkat dari lumpur Lapindo tuh marah, ya iyalah. Perbandingan kau sama si Onsu dulu tuh jauh. Si Onsu udah terkenal tuh dari bujang, sudah warawiri dia. Kau baru masuk grup itu cuman bentar doang, setahun pecat, ya kan, diangkat tuh. Masa nggak ada pikiranmu gitu dikit-dikit gitu loh, maksud kedikit-dikit aja gitu ya, sehingga aku bebaskan gitu anak-anakmu untuk ketemu sama ayahnya. Jangan didoktrin gitu. Anak-anak itu bilang kalau ayahnya sudah nggak sayang lah, udah nggak pernah nafkahin lah. Itu kata si Betran, kata si Betran itu, iya kan. Makanya sampai ke telinga netizen ini kayak gitu loh. Kok bisa, maksudku ada perempuan seperti kau yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur sama sang pencipta yang sudah mengasihkan kau itu harta benda gitu loh, lewat suamimu itu gitu loh. Dan sudah ngasih kau tuh suami yang memang kayak dari sononya gitu loh. Iya kan, kayak gitu loh. Kenapa nggak ada rasa syukurnya? Seharusnya tuh ada rasa syukurnya gitu loh. Aduh. Kalau menurut saya itu benar, supaya semua transparan. Orang yang memberikan nafkah juga merasa puas. Nah, uang yang saya berikan itu ternyata punya manfaat untuk anak-anak saya dan dinikmati oleh anak saya, tidak dinikmati oleh mantan saya, atau tidak dinikmati oleh orang luar yang tidak berkepentingan di situ. Sakit sekali. Karena orang yang saya bantu, orang yang saya tolong, orang yang tiba-tiba dia memberikan perkataan yang seolah-olah lupa dia apa yang pernah saya berikan. Dengan ucapan, sekarang dia udah miskin. Dari situ saya langsung sadar. Saya cuma bilang, ya Allah, ambil semua yang bukan bagiannya hakku. Tapi jika itu adalah hakku, tahan. Saya perkembangan dari mediasi hak asuh anak nih ya, sebenarnya ini amat sangat disayangkan ya guys ya. Karena dari yang seharusnya itu cuma membahas untuk kepentingan anak,
malah seolah-olah membahas kepentingan dari ya mereka sendiri gitu ya, terutama Sarwenda. Kalau Ruben Onsu menurut saya cuma sekedar menampik dari suatu tuduhan. Bahkan dari ketidakhadiran seorang Ruben Onsu itu kayak mengindikasikan ibarat kita nih udah muak banget gitu guys. Udah malas ketemu, ngapain gitu ya dibahas mulu. Terus kemudian yang dibahas itu nggak sesuai yang ada di topik pembahasan tentang hak asuh anak. Tetapi mungkin dari posisi Sarwenda ini agak terpojok ya. Yang tadinya bilang dulu, nggak perlu 200 juta, ngapain cong gitu. Sekarang kayaknya buka rekening ya, yang dimaksudkan untuk anaknya. Memang itu adalah suatu kewajiban Ruben Onsu ya, tetapi untuk anak ya, bukan sebagai donatur dari kebutuhan Sarwenda sendiri. Bayangkan, supir 1-2 loh guys ya. Sebenarnya kan kalau memang untuk anak ya supir untuk anak doang ya. Tapi sebenarnya itu kan bukan kewajiban mutlak ya. Kalau memang nggak bisa ya mungkin ya ada suatu yang tidak harus dipaksakan, pembantu 1-2 dan sebagainya, atau bahkan sangkar burung sampai 9 juta gitu guys ya. Itu kan ya ibarat kata memang ya seperti apa yang dikatakan netizen gitu ya, bahwa Sarwenda ini kayak orang meres peres-peresnya gitu ya. Bayangkan saja, mungkin saja ada indikasi bahwa anak yang ikut dia itu sebagai alat agar dana itu cair terus. Kayaknya seperti itu. Apa mungkin iya ya? Tapi namanya juga pada umumnya kalau berpisah nih ya, sebagai orang yang mempunyai anak perempuan, memang udah layaknya memang ikut ibu. Apalagi seorang perempuan kan mempunyai siklus bulanan gitu ya. Otomatis yang mengartikan pihak ibu itu sih wajar, tapi kan namanya juga netizen guys, juga sulit. Tapi dari apa yang dilakukan Ruben ya memang sangat luar biasa guys ya. Ini sampai Natalie Holsker aja sampai gimana ya guys ya, kayak orang heran ya bahwa uang sampah, supir dan sebagainya dia sendiri yang nanggung loh, cuma 20 juta per bulan dari Sule. Ya, Sule kan kaya guys ya, mempunyai dari tempat wisata ya, terus kemudian pundi-pundi cuannya dari YouTube-nya ya gede gitu ya. Dia juga mempunyai uang yang banyak loh ya, tetapi nanti Holsker cuma dikasih 20 juta karena memang cuma untuk anak gitu guys ya. Ya semoga saja kasusnya cepat berlanjut ya. Ya maksudnya berlalu gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.